Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhirul zaman. Baik. Yang insya Allah penuh barokah. Perkenalkan, saya Dewi Ulfiah sebagai moderator yang insya Allah akan bersamai pada kajian pada kali ini. Kepada Ustadz Ustazah serta rekan-rekan admin yang saya hormati, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan ilmunya, dan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Serta para peserta sekalian, apa kabarnya semuanya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bikhair. Kajian Alhamdulillah. yang mesti dicas bukan HP aja, tapi juga keadaan hati. Baik, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhtashim, salah satu peserta Khodimul Quran. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nazirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adhaba yawmin kabir. Ilallahi marji'ukum jami'an wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidzati sudur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsiran ala akhina mutashim. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pengenalan Qadimul Quran serta dokumentasi yang akan dibawakan oleh Ustadz Ojai. Kepada Ustadz Ojai, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya syukron kepada Ustazah Dewi yang telah mempersilahkan. Izin share screen ya. Ya, untuk teman-teman, perkenalkan kami dari Qadimul Quran atau lembaga kelas tahfiz online yang didirikan pada tahun 2021 pada bulan Desember lalu. Ya, teman-teman bisa melihat kita punya postingan-postingan di Instagram yang bernama Qadimul_Quran. Ya, seperti bisa dilihat. Nah, teman-teman, Qadimul Quran itu membantu kamu dalam menghafal, konsultasi tahsin bacaan, serta memotivasi kamu untuk istiqomah dengan Al-Quran. Nah, dalam Instagram ini teman-teman bisa dilihat ada link. Ini akan menuju link kegiatan-kegiatan dari Qadimul Quran. Ya, ini ada contohnya, yaitu ada daftar kelas tahfiz, gabung grup WA Sahabat Qadimul Quran, playlist motivasi menghafal Al-Quran, serta daftar kelas tahsin. Kalau misalnya dilihat dari menu, teman-teman bisa lihat dari tentang Qadimul Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang Qadimul Quran. Apa itu Qadimul Quran? Qadimul Quran adalah lembaga tahfiz yang berbasis online, didirikan pertengahan bulan Desember pada tahun 2021. Apa sih tujuannya didirikan gitu ya? Tujuannya didirikan lembaga ini adalah untuk mendakwahkan Al-Quran lebih luas via sosial media, dan juga kami ingin membantu orang-orang yang masih kebingungan mencari guru, khususnya yaitu tentang Quran. Insya Allah Qadimul Quran akan membantu siapa aja yang mau menghafal Al-Quran, memurojaah hafalan Al-Quran, dan juga mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Nah, kegiatannya apa saja? Jika teman-teman gabung bersama Qadimul Quran, tentunya ada kelas tahfiz online, share motivasi menghafal Al-Quran di grup Sahabat Qadimul Quran, ada challenge 40 hari bersama Qadimul Quran, kajian dakwah atau tadawur ayat, kajian akbar motivasi menghafal Quran, kelas tahsin online bersama, dan masih banyak laginya. Nah, acara yang telah berjalan yaitu contohnya adalah challenge gitu ya, 40 hari bersama Qadimul Quran. Waktu awal kita mengadakan challenge adalah Ramadan Challenge yang diikuti 366 peserta. Yang kedua ada Al-Mulk Challenge, ada 158 peserta. Al-Waqiyah ada 302 peserta. Ar-Rahman Challenge ada 176 peserta. Odoj Challenge ada 125 peserta. Kelas menulis kaki ada 169 peserta. Ini dilakukan setiap bulan apabila kita mengadakan challenge gitu ya. 40 hari setiap challenge-nya. Teman-teman, bagaimana cara mengikuti challenge ini? Tinggal pantau postingan-postingan kegiatan dari Qadimul Quran, akan ada pendaftaran mengenai challenge-challenge selanjutnya. Selanjutnya ada kajian rutin menghafal Al-Quran gitu ya, motivasi menghafal Al-Quran, maaf. Ini dilakukan setiap bulan. Contohnya adalah kajian pertama kita lakukan pada tahun 2022 Januari gitu ya. Judulnya Ketika Penghafal Al-Quran Jatuh Cinta, diikuti 862 peserta Zoom, pendaftar sampai 3.000 peserta. Dilanjut dengan Secret of Hafiz 182 peserta, ada Never Give Up 485 peserta, ada kajian Ramadan Miss You 358 peserta, Jendela Quran di Bumi Palestina ada 153 peserta, Ajarkan Aku Mencintaimu 306 peserta, Hafalanku Untuk Siapa 283 peserta,
Semoga kuat sampai tamat 305 peserta, serta kesalahan dalam menghafal Al-Quran 335 peserta, dan masih banyak lainnya. Teman-teman bisa mendapatkan playlist dari kajian-kajian bulan kami di home link Qadimul Quran seperti itu. Nah, mari bergabung bersama kami, kita membuka kelas tahfidz online yang sedang dibuka pendaftarannya dan sedang berjalan gitu ya. Ini teman-teman metode intensif menghafal Al-Quran, kelas ziyadah maupun murojaah. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit, sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Hadis riwayat Ahmad. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di rumah teman-teman berfokus sama Quran, itu rumah teman-teman akan dilihat dari langit itu seperti bintang seperti itu. Itulah keutamaan dari teman-teman hafal 30 juz di rumah. Biayanya berapa? Biayanya itu 75.000 per bulan teman-teman gitu ya. Jadi punya keunggulannya itu waktu setorannya fleksibel gitu ya. Kajian rutinnya setiap bulan ada ya. Mengutamakan kualitas, metode menghafal dan murojaah gitu ya, dan biaya terjangkau gitu ya. Selanjutnya yaitu ada kelas tahsin. Nah, ini kelas tahsin baru dibuka pendaftarannya dari sekarang sampai tanggal 24 Juli 2023 gitu ya. Ini belum update. Nah, sistemnya tuh talaki, teori dan ujian kenaikan ya. Kuotanya akhwat hanya 10 santri, ikhwan 6 santri. Nah, ini per level ada 12 pertemuan seperti itu. Fee-nya 120.000. Ya, artinya teman-teman satu kali pertemuan hanya 10.000 gitu ya. Jadi untuk mengeluarkan dengan nilai besar keutamaan dari Al-Quran itu 120.000 itu sangat kecil gitu ya. Kalau misalnya dibagi 12 pertemuan, maka teman-teman hanya 10.000 per pertemuan seperti itu untuk infaknya. Terakhir dari aku, teruslah menghafal sampai Allah bilang waktunya pulang. Itu dari Qadimul Quran, pengenalan lembaga kami gitu ya. Aku balikan lagi ke moderator, dipersilakan. Baik Ustaz, teman-teman, ayo bergabung di Qadimul Quran, yang insya Allah kita bisa saling membersamai dalam kebaikan, menjadi keluarganya Allah, dan insya Allah banyak sekali manfaatnya. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti, ke cara yang ditunggu-tunggu, yaitu dampak Al-Quran yang bertemakan dampak Al-Quran untuk hidupmu. Yang kita tahu, Al-Quran itu dokumentasi dulu Ustazah. Oh iya baik. Untuk sekarang dokumentasi ya yang akan dipimpin oleh Ustaz Ojai. Ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman tidak berhalangan silakan open kamera gitu ya. Aku akan screenshot dokumentasi dari teman-teman semua. Di sini alhamdulillah ada 139 peserta gitu ya. Silakan untuk open kameranya. Untuk layar pertama, ayo disiapkan dulu, rapi-rapi dulu. Masya Allah. Ramai juga ya. Sudah siap ya? Aku hitung 1 sampai 3. Sebentar. Aduh. Sorry. Aduh. Maaf. Diulang ya. Untuk slide pertama, satu, 2, 3. Untuk
Slide kedua. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Slide 3. Satu, 2, 3. Thank you. Aku kembalikan ke moderator. Baik Ustadz, syukran kasiran. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti yang bertemakan dampak Al-Quran untuk hidupmu. Yang dimana kita tahu sendiri, Al-Quran sangat berdampak untuk orang-orang yang membersamainya. Yang kali ini kita akan ngecas iman bersama-sama kepada Ustadz Hanzola. Saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalawatullahi wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita Allah kumpulkan pada kajian Al-Quran pada malam hari ini, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun atasnya sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah sebut namanya ya di antara para malaikat. Maka semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang berkumpul di majelis rumah dari rumah-rumah Allah, meskipun kita bermajelis dalam keadaan online seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan arahkan dia untuk mempelajari agama Allah, untuk mempelajari agama Islam. Maka teman-teman sekalian, tanda bahwasanya Allah cinta kepada kita, tanda bahwasanya Allah menginginkan kita kebaikan, itu adalah ketika Allah ingin mengarahkan kita untuk mempelajari agama ini. Ketika Allah cinta dengan hambanya, bukan Allah berikan dia kekayaan. Contoh halnya seperti Qarun. Allah berikan dia kekayaan. Akan tetapi itu bukan tanda cinta Allah. Ketika Allah cinta pada hambanya, Allah tidak juga memberikan dia kekuasaan. Contohnya adalah Fir'aun. Allah berikan Fir'aun kekuasaan. Akan tetapi itu bukan tanda cintanya Allah. Maka tanda cintanya Allah kepada kita ialah apa? Ialah ketika Allah mengarahkan kita untuk mempelajari agama ini. Maka teman-teman sekalian, saya berhusnuzon bahwasanya yang mengarahkan teman-teman untuk bisa ikut majelis kajian pada malam hari ini itu bukanlah sebuah kebetulan. Akan tetapi itu adalah pure, itu adalah murni tanda cinta Allah kepada kita. Teman-teman sekalian, sebelum Anda mulai kajian, Anda disclaimer dulu. Ya. Kita sekarang berada dalam majelis, jadi mohon dijaga adabnya. Ya, jadi tolong ya, yang tidak berkepentingan silakan di-unmute. Ya, silakan di-unmute. Kita dalam keadaan bermajelis, jadi tolong diutamakan adab, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada salah satu dari kita yang suaranya mungkin nggak sengaja ke-unmute, Anda akan diam dulu sampai dia unmute. Ya, jadi tolong di-unmute. Sebentar ya, ada komen, nggak ada suaranya Kak Dewi, Ustazah Dewi. Memang Anda nggak ada suaranya? Ada Ustaz. Oh ada, ya mungkin berarti bukan kesalahan Anda ya, tapi itu kesalahan mungkin dari komputernya atau dari laptopnya atau dari HP-nya.
Baik, lanjutkan. Jadi begitu teman-teman sekalian, ya. Jadi apa namanya? Tanda cintanya Allah kepada kita adalah mengarahkan kita untuk mempelajari agama ini. Ya. Baik teman-teman sekalian, insya Allah kita akan mulai ya kajian kita. Tema kita kali ini adalah kajian inilah dampak Al-Quran terhadap hidupmu. Jadi insya Allah anak akan menerangkan dulu ya, mungkin sekitar ya minimal 30 menit 40 menit. Kemudian setelah itu insya Allah kita akan buka pertanyaan jika ada yang mau bertanya. Afwan Dewi, Kak Dewi, Ana mau izin share screen ya. Baik Ustadz. Gimana sekarang? Sudah kelihatan? Masih login Ustadz. Oh ya, sekarang gimana? Alhamdulillah sudah. Oh sebentar, Ana salah nih. Sebentar. Oh ya, tadi. Sebentar. Nah, sekarang udah kelihatan sudah? Masih login Ustadz. Oh iya. Sudah, Ustaz. Sekarang udah belum? Alhamdulillah sudah. Slideshow ya kan, bentuknya slideshow kan ya? Bentuknya kan slideshow kan, bukan PowerPoint yang masih diedit, tapi bentuknya sudah slideshow kan ya? Kak Dewi? Oh iya, siap. Jadi insya Allah tema kita adalah Atharul Quran fi Hayati. Ya, dalam bahasa Indonesia adalah dampak Al-Quran, atau inilah dampak Al-Quran dalam hidup. Ya, teman-teman sekalian. Baik, itu tema kita pada hari ini. Jadi pertama teman-teman sekalian, Anda mau bahas tentang masalah. Ya, Oke. Slide-nya sudah masuk ya? Topik. sudah. Topik mana? Baik, insyaallah. Yang pertama adalah al-hayatud dunya. Kita sebelum kita masuk ke dalam tema, kita harus tahu dulu al-hayah, kehidupan di dunia. Ya, jadi al-hayah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut kata al-hayah, menyebut kata kehidupan dalam surat Al-Mulk ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah sebut kata الذي خلق الموت والحياة, yang dimana Dia yang menciptakan kematian kemudian kehidupan. ليبلوكم أيكم أحسن عملا, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik atau yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Sini teman-teman sekalian, Allah menyebutkan kata kematian al-maut, kemudian kata al-hayah. Ya. Allah menyebutkan kematian terlebih dahulu, kemudian kehidupan. Padahal sejatinya kita manusia akan menjalani kehidupan terlebih dahulu, kemudian setelah itu akan melewati fase kematian. Ya, jadi ini adalah dua fase yang sudah pasti manusia akan melewatinya. Itu adalah kehidupan dan kematian. Akan tetapi dalam ayat ini Allah menyebutkan kata al-maut, kemudian al-hayah. Kematian, kemudian kehidupan. Apa maksudnya? Kenapa terbalik seperti ini? Maka para mufassirin, para ulama-ulama tafsir mempunyai dua pandangan. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya kita sebelum dilahirkan oleh ibu kita adalah orang yang mati sejatinya, ya, karena kita belum ada. Ketika kita belum dilahirkan oleh ibu kita, sejatinya kita seperti orang yang mati. Kemudian Allah menciptakan kita dari rahim ibu kita, kemudian melahirkan kita, maka kita pun jadi hidup. Maka ini pandangan ulama tafsir yang pertama. Mengapa al-maut Allah sebutkan terlebih dahulu kemudian al-hayah? Yang kedua teman-teman sekalian, ulama ahlu tafsir yang mengatakan bahwasanya Allah menyebutkan kata kematian terlebih dahulu, kemudian kehidupan, dikarenakan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian.
Jadi kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan adalah setelah kematian, bukanlah kehidupan kita yang sekarang. Ya, karena kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang tidak akan ada mati setelahnya. Kehidupan yang tidak akan terputus. Kehidupan yang sebenar-benar. Maka inilah pandangan ulama tafsir yang kedua. Maka teman-teman sekalian, Allah menciptakan kematian, kemudian kehidupan. Apa tujuan Allah menciptakan dua hal ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita bisa beramal saleh. Kita bisa mempersiapkan bekal kita untuk akhirat kita. Maka tujuan Allah menciptakan kehidupan bagi manusia, agar manusia menanam padi-padi kebaikan. Untuk nanti akan dibawa menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Maka Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kamu siapa yang paling bagus amal perbuatan. Maka teman-teman sekalian, kalau kita ditanya, kalau kita dalam keadaan futur, dalam keadaan malas, entah itu malas membaca Al-Quran, malas ibadah, malas apapun, maka salah satu motivasi untuk menguatkan kembali iman kita adalah tazkirul maut, adalah mengingat kematian. Maka dikatakan kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Maka inilah yang akan membuat kita sadar kembali, akan membuat kita untuk beramal bahwasanya kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Kita akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian kita akan mengalami namanya kehidupan barzah dan kehidupan akhirat. Maka bekal apa yang kita harus bawa untuk menjalani perjalanan yang akan panjang tersebut. Maka oleh karena itu Allah menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsan. Maka inilah kehidupan teman-teman sekalian. Allah menciptakan kehidupan untuk kita beramal. Apanya beramal saja Ustaz? Tahu bukan? Ahsan mu'amal. Maka perhatikan kalimatnya. Ahsan artinya sebaik-baik perbuatan. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal yang terbaik. Untuk Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan amal terbaik untuk menghadapi perjalanan akhirat kita. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia dan juga jin selain untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan yang lain, teman-teman. Maka inilah kehidupan dunia. Tujuan kita hidup di dunia adalah beramal salih dan beribadah kepada Allah Subhanahu. Bagian hidup dunia. Kemudian teman-teman sekalian, Allah juga menyebutkan kata al-hayah atau kehidupan di mana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Dan Allah wadrib lahum, dan buatkanlah untuk mereka, untuk manusia, matsalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia. Jadi Allah ingin menggambarkan bagaimana kehidupan dunia sebenarnya itu. Kama in anzalnahu minas sama. Ibaratnya seperti hanya air hujan yang turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian air ini pun menyuburkan tanah. Dengan air hujan ini pun membuat tanaman-tanaman menjadi subur, menjadi berbuah yang akhirnya menghasilkan buah-buah yang sangat lezat. Fa asbaha hashiman tadhruhu. Akan tetapi buah-buahan tersebut tidak lama setelah itu akan mengering. Tadhruhu riyah, kemudian diterpa angin, menjadi hilang. Kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka inilah kehidupan dunia, teman-teman. Seperti halnya air yang turun ke muka bumi, kemudian menyuburkan tanaman. Kelezatan-kelezatan, keindahan-keindahan yang kita lihat di dunia. Akan tetapi keindahan-keindahan tersebut akan sirna, seperti halnya tanaman yang akan busuk, kemudian diterpa angin. Kehidupan dunia, kelezatan dunia yang kita akan nikmati, yang kita nikmati sekarang, yang kita bermewah-mewahan, yang kita lalai atasnya, itu semua akan sirna, akan hilang. Selezat-lezatnya makanan yang kita konsumsi, yang kita rasakan itu akan hilang. Begitu juga dengan maksiat.
maksiat-maksiat, syahwat-syahwat, kesenangan-kesenangan dunia yang kita nikmati, yang kita rasakan, ya, yang kita membuat kita lalai atas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita lalai untuk mengingat akhirat, maka itu semua akan hilang. Ya, akan hilang. Dan kita akan menjalani yang namanya kehidupan akhirat yang tidak akan pernah hilang, yang khalidina fihi abada. Yang itu akan kekal terus, tidak akan pernah ada putusnya. Maka inilah kata al-hayah dalam Al-Quran. Kemudian ayat ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, dalam surat Fatir, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Artinya, wahai manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Bahwasanya barang siapa yang beramal saleh, maka Allah janjikan surga. Surga itu benar. Ketika engkau berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu. Itu sungguh benar. Bahwasanya janji Allah surga, neraka, hari akhirat, alam barzakh, al-hisab, al-mizan, timbangan, as-sirat, itu semua hak, itu semua benar. Itu semua akan terjadi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan jadikan dunia memperdayakan diri kamu hingga akhirnya kamu lupa terhadap hal itu. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka jangan sampai syaitan membuat engkau terperdaya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, jika kita merasakan sekarang kehidupan dunia sangat sempit, bahwasanya sekarang kita merasakan kesulitan, Allah kasih musibah dalam kehidupan dunia, maka jangan sedih. Inna wa'dallahi haq. Sungguh janji Allah itu benar, teman-teman. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ada teman kita yang lebih sukses di dunia, ketika kita melihat ada orang-orang yang sangat kaya dan membuat kita tergiur atas syahwat dunia, maka jangan jangan khawatir, jangan sedih. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, ketika kita melihat kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, kesenangan dunia, maka katakanlah, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Maka ini membuat kita bisa terbersih dari namanya penyakit hasad. Ya, bahwa janji Allah itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, bahwa kehidupan ini akan sirna. Maka inilah kehidupan dunia, teman-teman sekalian. Maka Rasulullah pun mengatakan bahwa kehidupan dunia seperti halnya air, ya, yang menetes dari jari kita, kemudian akhirnya terjatuh ke dalam laut yang sangat luas. Maka itulah perumpamaan dunia dan akhirat. Nah, ini al-hayatud dunya. Dan juga Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwasanya kita harus waspada yang namanya dengan penyakit al-wahan. Apa itu penyakit wahan? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatun. Bahwasanya penyakit wahan adalah cinta dunia dan juga membenci kematian. Maka teman-teman sekalian, tanda bahwasanya dunia telah sampai ke dada kita adalah ketika kita membenci yang namanya kematian. Ya, ketika kita membenci namanya kematian, maka itu artinya dunia sudah masuk dalam hati kita. Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan, man ahabballahu liqa'ah, habba liqa'ah. Barang siapa yang mencintai, yang suka, yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, Allah pun akan suka, akan cinta juga untuk bertemu dengannya. Kan tapi barang siapa, ya, yang membenci bertemu dengan Allah, Allah pun akan membencinya. Teman-teman sekalian, kenapa ada orang yang membenci bertemu dengan Allah? Karena dia takut. Ketika dia menghadap Allah, yang dia persembahkan hanyalah dosa. Yang dia persembahkan hanyalah syahwat-syahwat dunia yang tidak ada arti. Ya teman-teman sekalian, maka salah satu tanda bahwasanya hati kita sudah terkena penyakit wahan adalah ketika kita mencintai yang namanya kematian. Ketika kita membenci yang namanya kematian. Makanya al-haya. Maka inilah kehidupan dunia. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Ini Ibnu Juzur rahimahullah taala pernah mengatakan, inna masyaqqata ta'at tadhhab. Bahwasanya sesungguhnya, ya, lelahnya kita dalam berbuat ketaatan. Teman-teman sekalian, memang berbuat ketaatan adalah sesuatu yang melelahkan, ya. Sesuatu yang melelahkan. Bahwasanya dalam hadis surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, hal yang dibenci.
Adapun neraka dikelilingi oleh hal-hal yang sangat sangat menyenangkan bagi syahwat. Ya, jadi memang melaksanakan ketaatan itu adalah melelahkan. Ya, capek memang. Tapi apa kata Ibnu Jauzi? Inna masyaqqata ta'ata, bahwasanya lelahnya kita dalam ketaatan itu akan hilang. Ya. Wa yabqa thawabuha. Akan tetapi pahalanya enggak hilang. Pahalanya tidak hilang. Capeknya salat, capeknya baca Quran, capeknya tahajud, capeknya puasa. Capek itu akan hilang, teman-teman sekalian. Tapi ingat, pahalanya tidak hilang. Maka meskipun kita akan merasakan lelahnya dalam ketaatan, maka selalu ingat, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan di sisi Allah tidak akan hilang juga. Tapi dia akan tetap akan kekal. Wa innal ladzatal ma'asi tadhhab. Maksiat memang punya kelezatan, teman-teman sekalian. Ya, seperti tadi yang sudah Anda sampaikan, neraka dikelilingi oleh syahwat. Ya. Bahwasanya maksiat itu mempunyai kelezatan. Tapi kelezatan ini akan hilang. Ya. Makanan-makanan haram yang dinikmati itu akan hilang lezatnya. Lezatnya berzina itu akan hilang. Lezatnya meminum khamr itu akan hilang. Lezatnya ghibah itu akan hilang. Lezatnya maksiat itu akan hilang, teman-teman sekalian. Akan tetapi hukumannya, dosanya tidak akan hilang, teman-teman sekalian. Ingat. Ya. Jangan sampai kita ingin menukar kesenangan sementara untuk kesengsaraan yang abadi. Maka inilah salah satu rumus, ya, agar kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan, dengan istiqamah. Ingat kata Imam Ibnu Jauzi, bahwasanya lelahnya ketaatan akan hilang, akan tetapi pahalanya tidak hilang. Dan sesungguhnya lezatnya maksiat akan hilang, akan tetapi hukumannya, dosanya tidak akan hilang. Kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian slide selanjutnya, ya. Maka kemudian teman-teman sekalian, kita harus mengetahui bahwasanya dunia darul ibtila'i wal fitan. Ya. Jadi inilah dunia sebenarnya. Ya. Apa itu dunia, Ustaz? Tempat cobaan dan ujian. Itu dunia. Ya. Jadi cobaan, ujian, musibah itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya semua manusia, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu tampan, entah itu jelek, entah itu rupawan atau kurang rupawan, mereka semua akan melewati fase yang namanya al-ibtila wal fitan, cobaan dan ujian. Itu semua yang akan kita lihat. Ya. Bahwasanya Allah berfirman di sini, ya, dalam surat Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Bahwasanya, ya, dan kami pasti akan menguji. Wa lanabluwannakum. Lihat teman-teman sekalian. Wa lanabluwa, ya. Ini asal kata dari kata bala ya belu, ya. Nabelu, artinya kami menguji. Akan tetapi di sini ada huruf tambahan, itu ada huruf lam dan huruf nun. Jadi asal katanya nabelukum. Tapi di sini ada tambahan la nabeluwannakum. Seperti yang sudah Anda tandain warna merah, la dan nun. Maka dalam bahasa Arab disebutnya harfu ta'kid. Huruf penekanan, ya. Jadi bahwasanya Allah ingin menekankan bahwasanya pasti, sungguh pasti, benar-benar Allah sampai mentakkid, ya, menekankan dengan dua huruf, supaya Allah tuh ingin menekankan sekali bahwasanya benar-benar Allah akan uji kita. Allah akan uji kita di dunia ini dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan ketakutan. Allah akan uji dengan ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan makhluk, ketakutan akan sulit mencari rezeki, ketakutan untuk tidak dapat jodoh. Banyak sekali ketakutan yang akan menimpa kita. Itu pasti, hal yang pasti. Kemudian walju, rasa lapar. Allah akan uji kita dengan rasa lapar. Sulit mencari makanan, tidak ada makanan. Ya. Walju wa naqsim minal amwal. Sedikit kekurangan harta, kefakiran, kemiskinan. Allah akan uji itu. Bahwasanya kita akan diuji dengan tidak ada harta, tidak ada rezeki, sulit mencari rezeki. Allah akan uji itu. Ya. Wal anfus, dan jiwa. Apa itu maksudnya jiwa, Ustaz? Allah akan uji kita dengan mencabut nyawa-nyawa orang yang Allah cinta, yang kita cintai. Entah itu ayah kita, ibu kita, saudara kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita. Allah akan cabut nyawa mereka. Ya. Boleh jadi mereka yang akan mendahului kita. Ya. Allah akan uji kita. Allah akan ambil orang-orang yang kita cintai. Ya, di dunia ini. Untuk Allah ingin menguji kita.
sebenarnya siapa yang sebenarnya lebih engkau cintai? Allah atau makhluk? Kalau engkau lebih mencintai makhluk daripada Allah, engkau akan sengsara. Ya. Ketika Allah cabut nyawanya, engkau akan meratapi, engkau akan menangis, engkau akan larut dalam kesedihan. Tetapi ketika engkau Allah lebih engkau cintai daripada makhluknya, maka engkau tidak akan sengsara. Makanya ketika ada seseorang yang meninggal, kita disunahkan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Sungguhnya untuk Allah. Dan sungguhnya ini adalah untuk Allah. Sungguhnya kami itu punya Allah. Kita semua itu punya Allah. Ya, badan kita pun punya Allah. Allah yang menciptakan. Wa inna ilaihi raji'un. Kita juga yang akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan kembali teman-teman sekalian. Dan wasamarat dan buah-buahan. Apa buah-buahan? Maka dahulu teman-teman sekalian, orang-orang ahli Madinah sangat suka sekali menanam. Ketika tanaman itu sudah tumbuh, maka tanaman itu pun menjadi usang, menjadi busuk. Ya. Sepertinya kita merawat sebuah usaha, kita merintis bisnis, kemudian bisnis itu akan mengalami kegagalan di akhir. Ya. Itu semua adalah hal yang biasa. Artinya Allah akan menguji kita akan semua hal itu. Ya, tapi Allah mengatakan wabasyiris sabirin, akan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka inilah teman-teman sekalian dunia. Dunia adalah tempatnya cobaan dan ujian. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ya. Jadi orang manusia yang paling berat cobaan adalah al-anbiya, adalah para nabi. Kita lihat teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah uji dengan berbagai macam hal. Di mana Nabi Ibrahim Allah uji dengan Allah buat ia dilempar oleh kaumnya ke dalam api. Tapi ia bersabar dan Allah pun menyelamatkan. Kemudian Allah uji juga untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar bersama anaknya di tengah gurun pasir. Kemudian setelah Nabi Ismail pun besar, Allah uji Nabi Ibrahim juga untuk menyembelih anaknya. Itulah uji Nabi Ibrahim. Kemudian Allah juga uji Nabi Yusuf alaihissalam dengan dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian menjadi budak. Kemudian digoda. Bukan hanya ujian yang bersifat ujian musibah, tidak, tapi ada juga ujian syahwat, ujian kesenangan dunia. Sepertinya Nabi Yusuf alaihissalam Allah uji dengan wanita. Ya, warawadatul lati wa fi baitiha. Allah uji dengan wanita yang menggodanya, yang wanita cantik yang menggodanya. Apa kata? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bahwa Nabi Yusuf pun merasakan cinta fitrah terhadap wanita. Kan tetapi Nabi Yusuf pun lulus dalam ujian tersebut. Kemudian Allah juga uji Nabi Ayub alaihissalam, ya. Dengan apa? Dengan berbagai macam penyakit. Hingga akhirnya Allah sembuhkan. Kemudian Allah juga uji Nabi Musa. Kemudian Allah juga uji Nabi Isa. Kemudian Allah juga uji Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Bahwasanya Allah uji Nabi Yunus, ya, ketika ditelan oleh ikan paus. Bahwasanya Al-Qur'an pun mengabadikannya dengan mengatakan wanada fil dhulumat. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa dalam dhulumat, dalam kegelapan. Al-dhulumat artinya kegelapan. Artinya dalam kata ulama ahlu tafsir bahwasanya Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus, ya, itu mengalami 3 kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan malam, kemudian kegelapan dasar laut, kemudian kegelapan perut ikan paus. Mengalami mengalami 3 kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allah pun menyelamatkan. Maka inilah ujian para nabi. Begitu pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah uji, teman-teman sekalian. Ya, Allah uji. Maka itulah ujian para nabi. Kemudian tumal amsalu fal amsal. Kemudian orang-orang yang semisalnya orang-orang soleh di bawah para nabi, ya, Allah juga akan uji. Ujiannya berat. Al hasabi dini. Artinya Allah akan uji seseorang itu tergantung tergantung kesolehannya. Semakin soleh dia, maka akan semakin berat ujian. Fa in kan dinu solban ishtadda balahu, ya. Jika agamanya kuat, maka Allah akan uji dia dengan ujian yang berat juga. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtaliya ala hasabi dinihi. Jadi jikalau agamanya lemah, ya, Allah akan uji sesuai kadarnya. Faman yabruhal bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'al ardi ma 'alaihi khati'ah. Allah tidak menguji seorang hamba sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada kesalahan. Maka ujian dari Allah adalah bentuk penghapusan dosa kita, teman-teman sekalian. Allah juga mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna.
Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan? Yaqulu amanna, mereka akan dibiarkan. Kemudian mengatakan bahwasanya kami beriman. Oh, mereka tidak akan diuji. Tidak, teman-teman. Ketika kita mengatakan amanna billah, ketika kita mengatakan bahwasanya kita beriman kepada Allah, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang para sahabat Allah uji untuk menguji keimanannya. Allah juga mengatakan am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Akan tetapi belum nyata bagi Allah mana orang-orang yang berjuang, berjihad, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata juga orang-orang yang sabar. Jadi Allah menguji kita ya untuk melihat, untuk mengetahui. Meskipun Allah Maha tahu mana orang-orang yang berjuang. Ya, berjuang di atas keistiqomahan, berjuang bersama Al-Qur'an, berjuang terus di jalan Allah, dan siapa yang sabar. Ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan kemaksiatan. Itu tujuan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman sekalian, dunia darul ibtila wal fitnah. Inilah dunia, cobaan dan ujian. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baru kita masuk teman-teman sekalian ke Al-Qur'an. Ya, tadi kita sudah membahas tentang al-hayah, tentang kehidupan. Sekarang kita akan membahas tentang Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mukjizat, Ustaz? Ya, dari kata a'jaza yu'jizu i'jazat. Artinya melemahkan. Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan mukjizat, yaitu adalah dengan menjadikan tongkatnya menjadi ular. Sehingga para penyihir-penyihir Firaun pun tunduk. Allah mengabadikannya dalam surat Taha. Fa'ulqiyas saratu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka pun sujud dan mengatakan, kami beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Maka inilah yang melemahkan para penyihir-penyihir Firaun untuk menandingi yang mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga Nabi Isa, Allah berikan mukjizat apa? Menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang yang buta, kemudian menghidupkan orang yang mati, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya, melemahkan. Maka disebut dengan mukjizat. Maka ini Al-Qur'an mukjizat. Maka Al-Qur'an itu mukjizat. Ya, artinya apa? Melemahkan. Melemahkan apa Ustaz maksudnya, Ustaz? Ya. Adapun tadi mukjizat dari Nabi Musa, mukjizat dari Nabi Isa, itu adalah mukjizat yang hanya bisa kita imani tanpa kita bisa melihatnya, merasakannya, ya. Hanya menjadi kenangan. Kan tapi Al-Qur'an adalah mukjizatun khalidatun, adalah mukjizat yang selama-lamanya masih kita bisa rasakan hingga hari kiamat. Salah satu mukjizat dari Al-Qur'an adalah ya, tidak ada satu orang pun yang mampu mendatangi semisalnya, ya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendatangi kitab ya, yang seindah, sehebat Al-Qur'an. Bahkan Allah pun berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu ragu terhadap apa-apa yang diturunkan itu Al-Qur'an atas hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisurah, maka datangkanlah, maka buatkanlah satu surat mimithlihi, semisal Al-Qur'an, wad'u syuhada'akum, dan minta kamu tolong kepada siapa? Kepada orang-orang selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu ada orang-orang yang benar, ya. Ketika itu orang-orang Arab mencapai puncak dari kefasihan bahasa Arab mereka, mencapai puncak sastra dalam berbahasa Arab. Meskipun demikian, tidak ada satu orang pun yang bisa mendatangkan satu surat sehebat Al-Qur'an. Maka ini adalah mukjizat. Bahkan sampai sekarang teman-teman sekalian, tidak ada satu orang pun ya yang bisa menulis ya dengan tulisan yang sangat indah melebihi tulisan Al-Qur'an. Maka inilah mukjizat pertama dari Al-Qur'an. Itu adalah tidak ada satu orang pun yang bisa mendatangkan semisal. Kemudian teman-teman sekalian, mukjizat kedua dari Al-Qur'an adalah Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhuh. Dan kami pula yang memeliharanya. Ada sebuah kisah teman-teman sekalian. Ketika itu Khalifatul Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, ya, mempunyai seorang penulis Yahudi. Sangat piawai dalam menulis khat. Ketika itu, sang khalifah menginginkan seorang Yahudi ini untuk masuk Islam hingga ditawarkan harta, jabatan. Tetapi dia tetap tidak mau masuk Islam. Hingga akhirnya dia pun pergi meninggalkan istana khalifah. Setelah berjalannya waktu, sang khalifah pun kembali bertemu dengan seorang Yahudi. Kemudian mendapati sang Yahudi telah masuk Islam. Maka ditanya, dahulu aku menawarkan engkau jabatan, aku menawarkan engkau harta, akan tapi engkau tidak mau. Sekarang engkau masuk Islam dalam keadaan sukarela. Apa yang membuat masuk Islam? Maka sang Yahudi pun mengatakan, seperti yang engkau ketahui wahai khalifah, aku adalah orang yang sangat piawai dalam menulis. Aku pun menulis Taurat. Aku pun menambahkannya, kemudian mengurangi ayatnya, kemudian menjualnya kepada orang-orang Yahudi, mereka pun membelinya. Aku pun juga menulis Taurat. Aku menambahkannya, menguranginya, kemudian menjualnya kepada orang-orang Nasrani. Mereka pun membelinya. Akan tapi wahai khalifah, ketika aku menulis Al-Quran, aku menambahkan ayat-ayat yang tidak ada di dalam Al-Quran, mengurangi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian menjualnya kepada ulama-ulama orang muslimin. Maka mereka mengatakan, hadza laisa kitabu rabbina. Ini bukan kitab Tuhan kami. Ini bukan Al-Quran. Maka seketika itu aku pun langsung masuk Islam. Maka inilah teman-teman sekalian, Al-Quran dipelihara, terjaga keaslian kemurnian dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman ini. Bagaimana cara Allah menjaganya? Lewat para penghafal Al-Quran. Teman-teman sekalian, jika kita memutuskan untuk menjadi para penghafal Quran, maka kita mengemban tugas yang sangat berat adalah menjaga kalam Allah, menjaga firman Allah, menjaga mukjizat Al-Quran. Maka mukjizat Al-Quran terlaksana lewat wasilah dari para penghafal. Maka inilah Al-Quran dalam mukjizat, teman-teman sekalian. Lanjut saya teman-teman. Ya. Kemudian kita lanjut ke ta'sirul Quran ala qulubin nas. Pengaruh Al-Quran terhadap hati manusia. Ya. Ada dua kisah yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama adalah kisah Utbah bin Rabi'ah. Ketika itu Utbah bin Rabi'ah adalah orang musyrik. Ya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, maka membuat gempar orang musyrik. Maka ketika itu orang musyrik pun berkumpul. Kemudian merencanakan sesuatu. Ya. Hingga akhirnya mereka pun berembuk. Siapa di antara mereka yang paling bagus syairnya, yang paling bagus bahasa Arabnya, dan yang paling mengetahui tentang sihir. Maka mereka pun mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang kaum musyrik ahli Mekah yang sangat piawai dalam syair, dalam sastra, dan juga sangat mengetahui tentang sihir. Dia mendatangi Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, dia mengatakan, ya Muhammad, apakah engkau lebih mengetahui atau Abdullah ayahmu? Rasulullah pun diam. Kemudian Utbah bin Rabi'ah pun melanjutkan, wahai Muhammad, apakah engkau lebih mengetahui atau Abdul Muttalib? Maka Rasulullah pun mendiam. Jikalau engkau mengatakan bahwasanya Abdullah ayahmu, Abdul Muttalib kakekmu lebih mengetahui daripada engkau, maka mereka itu telah menyembah agama kami. Namun, jikalau engkau lebih mengetahui daripada mereka, maka mari katakanlah, aku ingin mendengarnya. Bahwasanya engkau ya Muhammad, laqad faraqta jam'atana. Engkau telah memecah belah persatuan kami. Wa syattata amrana, dan engkau telah memecah belah urusan-urusan kami. Wa aibta dinana, dan engkau telah menghinakan agama kami. Wa fadahtana 'indal Arab, dan engkau telah menjelekkan kami di atas orang-orang Arab yang lainnya, bahwasanya di suku Quraisy ada seorang penyihir. Maka Rasulullah pun mengatakan, hal faraqta ya Aba Walid? Apakah engkau telah selesai wahai ya Aba Walid? Kunyah dari Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah bin Rabi'ah pun mengatakan, na'am, ya, saya sudah selesai.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Beliau pun langsung membacakan surat Fussilat hingga pada akhir ayat ke-10-nya, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa thamud, yang artinya, dan maka jika mereka berpaling dari Muhammad, faqul, maka katakanlah Muhammad, anzartukum, aku peringatkan kalian, sa'iqatan, ya, angin, petir, seperti hal yang menimpa kaum 'Ad dan Thamud. Maka seketika itu Utbah bin Rabi'ah langsung menutup mulut Rasulullah SAW agar tidak terus membaca Al-Quran karena saking takutnya merasakan ta'thir, pengaruh dari Al-Quran. Kamu mengatakan cukup. Hingga akhirnya Utbah bin Rabi'ah pun kembali kepada kaum musyrikin dan mengatakan, ya ahla Quraisy, wahai kaum Quraisy, aku adalah orang yang paling fasih bahasa Arabnya, yang paling fasih syairnya, yang paling mengerti tentang sihir. Tetapi perkataan Muhammad bukanlah sihir, bukanlah syair. Dan jikalau Muhammad adalah orang yang benar, maka aku takut bahwasanya akan ada azab yang menimpamu seperti azab 'Ad dan Thamud. Maka lihat teman-teman sekalian, ta'thir, ada pengaruh Al-Quran dalam hati manusia, meskipun dia adalah seorang yang kafir. Utbah bin Rabi'ah pun tidak masuk Islam, akan tapi mengakui keagungan, kehebatan dari Al-Quran. Inilah kisah pertama, teman-teman. Yang kedua ada kisah Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Jubair bin Mut'im adalah orang yang kafir. Ketika itu beliau lewat. Ketika itu beliau melewati Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran. Di mana Rasulullah SAW memberi sertur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Yang artinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu? Am humul khaliqun. Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Bahkan mereka pun tidak meyakini. Maka seketika itu Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi an yatir. Maka seakan-akan hatiku ingin terbang, merasakan lezatnya, kehebatan dari Al-Quran. Makanya teman-teman sekalian, pengaruh Al-Quran terhadap hati manusia. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang kasar. Bahkan beliau pun bisa masuk Islam, hati yang menjadi lembut setelah mendengar Al-Quran surat Taha. Kayaklah teman-teman sekalian, pengaruh Al-Quran terhadap hati manusia. Di mana saya belum membahas tentang dampak Al-Quran dalam hidup. Tapi ini baru membahas dampak Al-Quran terhadap hati manusia yang sungguh sangat luar biasa ini. Jadi ada dua kisah yang sangat luar biasa jika kita ingin merenunginya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Bahwasanya Allah menurunkan perkataan sebaik-baik perkataan, yang paling baik. Itu Al-Quran. Mutasyabihan mathani. Jadi mana di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang serupa. Mathani, yang diulang-ulang. Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Taqsya'ir, gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian hati-hati itu menjadi tenang. Kulit dan hati itu menjadi tenang ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran teman-teman sekalian bisa membuat kulit kita menjadi bergetar. Jikalau kita benar-benar meresapi, mentadaburi, menghayatinya. Ya. Makanya dahulu ada seorang ulama mengatakan, ketika saya membaca ayat tentang azab, maka seakan-akan saya merasa ketakutan dan seakan-akan ingin cepat-cepat menyelesaikan ayat tersebut. Ya. Kemudian saya pun berdoa kepada Allah agar menghindari dari azab tersebut, untuk melindungi dari azab-azab tersebut. Kemudian ketika saya sampai terhadap ayat-ayat rahmat, ayat-ayat tentang jannah, tentang surga, tentang nikmat-nikmat, maka seakan-akan saya ingin menikmatinya berlama-lama dengan. Inilah teman-teman sekalian, cara mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Inilah petunjuk Allah, ya, yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki.
Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka siapa yang akan memimpinnya? Ya. Dan juga Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin sesungguhnya mereka adalah ketika disebutkan ya, Al-Qur'an, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi bergetar. Wa idza tuliyat alaihim, ketika dibacakan Al-Qur'an, zadatum iman. Iman mereka menjadi bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal, mereka berserah diri. Maka ini adalah teman-teman sekalian, sebaik-baik perkataan yang Allah turunkan bagi kita. Di mana tanda orang mukmin adalah ketika kita dibacakan Al-Qur'an, maka hati kita bergetar. Mata kita menangis, ya, tubuh kita merasa gemetar, merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an. Maka itulah tanda-tanda keimanan yang telah Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka bersyukurlah kepada Allah bagi siapa yang telah Allah berikan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang belum Allah berikan nikmat tersebut, maka mintalah kepada Allah hidayah. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sudah Al-Qur'an. Al-Qur'an mempunyai banyak sifat. Ya, artinya Al-Qur'an Allah sebutkan dengan berbagai macam nama. Di mana Allah mengatakan Al-Qur'an adalah hidayah. Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fi." Inilah Al-Qur'an, kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan atas di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Al-Qur'an adalah petunjuk. Al-Qur'an adalah hidayah. Teman-teman sekalian, hidayah itu adalah sesuatu yang paling mahal. Ya. Jika kita sudah mendapatkan hidayah, maka kita mendapatkan nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Lah nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat istiqamah. Saya punya pengalaman teman-teman sekalian. Saya mengenal banyak sekali para penghafal Al-Qur'an. Mereka hafidz 30 juz mutqin, bahkan memiliki sanad. Kan tapi masih saja mereka melaksanakan apa-apa yang Allah haramkan. Melaksanakan apa yang Allah larang. Maka saya pun mendapatkan hikmah, saya pun mengambil pelajaran bahwasanya hidayah ya itu sangat mahal. Bahkan ketika kita sudah sampai derajat menghafal Quran 30 juz, meskipun ilmu kita setinggi langit pun ya, itu tidak menjamin mendapatkan hidayah. Ya. Maka Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Bahwasanya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, wahai Muhammad. Bahkan paman Rasulullah Abu Thalib pun tidak mendapatkan hidayah. Maka kita pun mengatakan bahwa hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal. Bahkan dalam surat Al-Fatihah yang kita ulang-ulang selama 17 kali dalam sehari. Ya, di mana terdapat doa ya di ayat ke-7-nya, di ayat kelimanya, ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Teman-teman sekalian, kenapa dalam surat Al-Fatihah hanya ada doa meminta petunjuk, hanya ada doa meminta hidayah? Kenapa tidak ada doa meminta rezeki, meminta pertolongan, atau meminta apapun yang kita kehendaki, yang kita inginkan? Maka teman-teman sekalian, jawabannya satu. Ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah, ya, maka Allah akan berikan dia pertolongan, Allah akan berikan dia kemudahan, memberikan dia jalan keluar dari setiap masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka takwa di sini adalah orang yang mendapatkan hidayah tentunya. Yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan berikan dia rezeki di arah-arah yang tidak ia sangka-sangka. Maka jikalau kita sudah mendapatkan namanya hidayah, ya, maka insya Allah pertolongan Allah otomatis akan sampai ke kita. Rezeki-rezeki juga Allah akan limpahkan ke kita. Inilah hidayah teman-teman sekalian. Adalah sesuatu yang paling mahal. Maka salah satu cara mendapatkan hidayah adalah apa? Adalah hidup bersama Al-Quran. Adalah terus membaca Al-Quran. Membersamai Al-Quran. Inilah hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa. Maka inilah sifat pertama dari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran adalah cahaya. Di mana Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Dan telah datang kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala nur, Al-Qur'an, cahaya. Maka barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka seakan-akan dia dalam kegelapan yang berlapis-lapis cahaya. Maka jikalau kita membersamai Al-Qur'an, maka Al-Qur'an adalah cahaya bagi kehidupan kita, teman-teman sekalian. Maka jikalau kita
hidup tanpa Al-Quran, maka seakan-akan kita hidup dalam kegelapan tanpa arah yang jelas. Jikalau kita menghadirkan Al-Quran di dalam hidup kita, maka dampaknya adalah akan menjadi cahaya, penerang dari kegelapan kehidupan kita, teman-teman. Yang kedua, teman-teman. Kemudian Al-Quran adalah obat, teman-teman. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang mukmin. Maka seakan-akan orang yang berpaling dari Al-Quran seakan-akan dia adalah orang yang sakit. Ya. Dijelaskan di ayat yang lain di surat Yunus, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Artinya shifaa'un lima fis sudur, sebagai obat hati. Jikalau kita merasakan sakit di dalam hati, ya, artinya penyakit dari dalam hati, maka bersegeralah kita menyembuhkannya dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah obat. Dan Allah juga menyebutkan bahwasanya Al-Quran wa yubasysyirul mu'minin, sebagai kabar gembira bagi orang mukmin. Ya. Jadi artinya Al-Quran adalah kabar gembira bagi kita. Di mana teman-teman sekalian, Al-Quran Allah buka dengan apa? Dengan surah Al-Fatihah. Di mana ayat pertamanya terdapat khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Ada yang mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin adalah ayat pertama. Ya. Jika yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, apa rahasianya? Kenapa Allah buka Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah buka dengan dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim? Sedangkan Allah punya 99 Asma'ul Husna, punya 99 nama. Tapi kenapa hanya Allah memilih dua nama, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kenapa tidak Allah memilih Bismillahil Azizil Jabbar dengan nama Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuat? Atau Bismillahil Muntaqim dengan nama Allah yang Maha Penyiksa? Kenapa? Maka teman-teman, rahasianya adalah bahwasanya Allah buka Al-Quran dengan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah bentuk rahmat, bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia. Ini Al-Quran sebagai kabar gembira, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Adapun yang mengatakan bahwasanya Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat pertama dalam Al-Fatihah. Mengapa Allah buka dengan ayat tersebut? Maka jawabannya adalah untuk kita bersyukur atas nikmat yang besar. Itu adalah nikmat Al-Quran. Maka kata Alhamdulillah adalah kalimat syukur, adalah kalimat syukur pada Allah. Artinya bersyukur kepada apa, Ustaz? Bersyukur atas nikmat Al-Quran yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah Al-Quran. Oh yubasyir min, sebagai kabar gembira bagi orang mukmin. Kemudian Al-Quran adalah ruh, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Maka begitu pula kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, ruham min amrina, ruh. Artinya Al-Quran. Kenapa Allah sebutkan Al-Quran sebagai ruh? Karena teman-teman sekalian, barang siapa yang menjauhi Al-Quran, maka seakan-akan dia adalah orang yang mati. Jasad tanpa ruh. Maka inilah teman-teman sekalian. Dia adalah ruh. Maka barang siapa yang menjauhinya, maka dia adalah seorang yang mayat. Seorang jasad tanpa ruh. Dan juga Allah sebutkan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bahwasanya Al-Quran adalah penenang bagi kita. Penenang bagi jiwa kita, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hanya dengan berzikir pada Allah, hanya dengan membaca Al-Quran, maka hati ini menjadi tenang, teman-teman sekalian. Ya. Dan Allah juga mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia tidak akan pernah sesat dan juga tidak akan pernah sengsara. Ya, jadi Al-Quran adalah pemberi kehidupan terbaik bagi kita. Di barang siapa yang merasakan kehidupannya adalah kehidupan yang buruk, merasakan kehidupan adalah kehidupan yang menyengsarakan, maka dekatilah Al-Quran, teman-teman sekalian. Maka Allah berjanji, barang siapa yang mendekati Al-Quran, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, fala yadhillu, tidak pernah sesat, wala yashqa, dan tidak akan pernah sengsara. Dan Allah juga sebutkan di ayat bawahnya, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang lezat. Maka dengan Al-Quran lah kehidupan kita menjadi bahagia. Justru sebaliknya, teman-teman sekalian.
barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Allah akan sempitkan kehidupannya, Allah akan sulitkan kehidupannya, Allah akan buat hidupnya sengsara bagi mereka yang berpaling dari Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, jikalau kita ingin merasakan yang namanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, maka dekatilah Al-Qur'an. Inilah teman-teman sifat-sifat Al-Qur'an, ya. Dampak-dampak yang bisa kita rasakan jikalau kita ya mendekati Al-Qur'an, membersamai, menghadirkan Al-Qur'an di dalam kisah kehidupan kita. Kemudian slide selanjutnya, ya, di sini ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an." Tidaklah aku melihat ya sesuatu yughadzil aql, yang memberikan gizi kepada akal, waruh, dan juga ruh, wa yahfazul jisma, dan menjaga badan, wa yadmanus sa'adah, dan menjamin yang namanya kebahagiaan, aktsaru min idamatin nazari fi kitabillah, lebih baik, lebih banyak daripada ya terus-terusan memandangi Al-Qur'an, ya. Nah, teman-teman sekalian, inilah Al-Qur'an, dia memberikan gizi, memberikan asupan kepada akal dan juga roh kita, ya, dan juga menjamin yang namanya kebahagiaan. Maka manusia mempunyai 3 komponen. Komponen yang pertama adalah badan, jasad. Di mana jikalau jasadnya lapar, maka dia akan memakan makanan, ya, memakan makanan. Makanannya adalah ya seperti nasi, seperti lauk pauk. Maka inilah asupan bagi badan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia mempunyai namanya akal. Ya. Jikalau akal ini lapar, maka asupan yang dibutuhkan untuk akalnya adalah ilmu. Ya, jadi ilmu. Jadi jikalau akal dalam keadaan lapar, maka asupan yang dibutuhkan olehnya adalah ilmu. Kemudian yang ketiga adalah ruh. Ya. Kita punya namanya ruh atau hati. Jikalau roh ini lapar, ruh ini sedang capek, maka apa asupan ya untuk ruh ini? Maka jawabannya adalah Al-Qur'an. Ya. Jikalau ruh ini sedang dalam keadaan lapar, dalam keadaan capek dan letih, maka asupan terbaik yang perlu kita berikan adalah asupan Al-Qur'an. Ya. Inilah dampak salah satu dampak Al-Qur'an dalam hidup kita, teman-teman, ya. Bisa memberikan asupan bagi akal, hati, dan juga bisa menjamin yang namanya as-sa'ad, namanya kebahagiaan. Kemudian saya tutup dengan salah satu doa, ya. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima, harusnya 'azima bukan karimah. Ini saya salah tulis. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai rabi. Apa itu rabi? Ya. Dalam bahasa Arab, rabi artinya musim semi. Faslur rabi, seperti dengan musim semi. Musim semi yang datang setelah musim kemarau, ya. Jadi ya Allah jadikan Al-Qur'an sebagai musim semi. Musim semi itu adalah musim yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, tapi menyejukkan. Maka jadikan Al-Qur'an sebagai musim semi, arti penyejuk hati kita, ya. Yang sebelumnya adalah musim kemarau, artinya yang sebelumnya hati kita ini kering, sangat kering, ya. Kemudian Al-Qur'an datang, kemudian menyejukkan, menjadi musim semi bagi hati kita. Ini kata Rabi'ah Qulubi. Ada yang mengatakan Rabi' artinya tarabu. Tarabu artinya berduduk sila, artinya berduduk dengan tenang, ya. Artinya Al-Qur'an menjadikan hati kita menjadi tenang. Itulah doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ja'al Qur'an 'azima rabi'a qulubina, sebagai ya penenang hati kami, wa nur sudurina, dan sebagai cahaya di dalam dada kami. Terkadang kita merasakan dari ini merasa sesak, teman-teman, ya. Entah itu sesak karena kesedihan, kegalauan, ya. Maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai cahaya bagi kegelapan di dalam dada kita. Kemudian wajila ahzanina, sebagai penghilang. Jila artinya menghilangkan. Ahzan artinya kesedihan. Ya, ahzan sebagai penghilang kesedihan kita. Kemudian wadhahaba humumina wa ghumumina, dan juga sebagai penghilang, ya. Humum artinya kesedihan, wa ghumum
dan juga kesedihan mula. Apa bedanya humum dan hubum, Ustaz? Alham, dari kata humum, dari kata alham, artinya kesedihan yang akan datang. Jadi jika kita ingin merasakan kesedihan-kesedihan yang akan datang, entah itu sedih akan tidak dapat jodoh, kesedihan mencari rezeki yang akan datang, kesedihan masa depan, ya, disebut alham. Adapun al-gham adalah kesedihan yang telah lalu, yang telah kita rasakan di masa lampau. Disebutnya al-gham, jamaknya ghumum. Artinya kesedihan-kesedihan yang telah kita rasakan, entah itu dikecewakan orang, entah itu kesedihan atau kesalahan masa lalu, ya. Itu disebutnya al-gham. Maka Allah jadikan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai penghilang di antara bagi kesedihan yang akan datang dan juga kesedihan yang telah lampau atau telah lalu. Makanya teman-teman sekalian, salah satu dampak Al-Qur'an bagi kita sebagai penenang hati kita, sebagai cahaya bagi dada kita, kemudian penghilang kesedihan kita, kemudian juga sebagai penyirna dari kesedihan yang akan datang maupun yang telah datang. Kayaknya dampak Al-Quran teman-teman sekalian yang Allah berikan. Ya, jadi dalam hadis yang lain juga mengatakan barang siapa yang membaca doa ini, maka tidaklah kecuali Allah akan hilangkan kesedihan yang ia akan rasakan. Ini doa yang patut kita hafalkan teman-teman sekalian. Ya, jadi mungkin ini salah satu kajian kita yang bisa Anda sampaikan. Ya, jikalau ada kesalahan teman-teman sekalian, jikalau ada salah-salah kata atau penjelasan yang masih kurang memuaskan bagi teman-teman, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia. Dan jikalau itu ada kebenaran, maka itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada kesalahan, maka itu adalah dari saya. Jadi baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin setelah ini kita akan adakan tanya jawab bagi siapa yang ingin bertanya atau ada hal-hal yang menggeliat di dalam hati. Billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustazah Dewi. Tafadhol Ustazah. Baik Ustaz, syukran kasihan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Sebelumnya Ustaz, untuk pertanyaannya bisa dibatasin berapa Ustaz? Berapa ya? Enaknya berapa Ustazah? Mungkin 3 ya, 3. Jangan kasihan, mungkin ya 4 lah, 4, 8, nggak apa. Insyaallah Anda masih ada waktu. Sebelum lanjut sesi pertanyaan, mungkin saya akan membacakan sedikit catatan. Mungkin ada teman-teman yang tidak hadir awalan. Baik. Tanda bahwa Allah cinta kepada kita ialah ketika Allah mengarahkan kita mempelajari agamanya. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kematian. Oleh sebab itu, hendaknya manusia menanam padi-padi kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan abadi, ialah akhirat. Perbanyaklah mengingat mati, karena sebaik-baik pengingat ialah kematian. Waspadalah cinta dunia dan benci kematian. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita telah mencintai dunia? Ialah ketika kita telah membenci kematian. Adapun Rasulullah SAW bersabda ialah dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tetapi lelahnya ketaatan akan hilang, tetapi pahalanya akan kekal. Adapun lesatnya kemaksiatan akan hilang, akan tetapi dosanya akan kekal, kecuali kita bertobat. Selanjutnya ialah Al-Quran adalah mukjizat yang akan kita rasakan hingga akhir kiamat. Adapun ciri mukjizat Al-Quran yaitu tidak ada seorang pun yang bisa membuat misalnya. Al-Quran terpelihara, terjaga keasliannya hingga akhir kiamat. Dan siapa para penjaga Al-Quran itu? Ialah kita yang menghafalkan Al-Quran. Adapun pengaruh Al-Quran terhadap hati manusia, Al-Quran sebaik-baik perkataan, dan sifat-sifat Al-Quran ialah hidayah, cahaya, obat, berita gembira, ruh, penenang, pemberi kehidupan. Baik, mungkin itu saja catatan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Baik, yang awalan mungkin kita ambil dari yang angkat tangan ya.
kepada akhina Mas Aden Fauzan, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan moderator yang sudah mengizinkan untuk bertanya. Saya akan mengilustrasikan kasus ini berdasarkan mungkin cerita yang sudah umum. Kita semua setuju bahwa semangat untuk lebih banyak beribadah itu adalah sesuatu yang baik. Namun pada suatu kisah yang terkenal, justru saat ada setan yang menyamar dan menampakkan diri beribadah tanpa berhenti-berhenti selama berhari-hari, justru keinginan kita akan sesuatu seperti beribadah atau harta yang lebih itu justru bisa menuntun kita kepada malapetaka. Nah, pertanyaan saya itu, apa tanda-tanda yang mungkin bisa kita waspadai agar kita tidak terjerumus kepada kebinasaan tersebut dan mungkin bisa lebih mensyukuri kalau ibadah secukupnya saja gitu. Apakah bisa dijawab? Apakah bisa ditangkap pertanyaannya? Ya, insya Allah saya tahu. Maksudnya kisah yang itu kan ya? Kisah yang ada seorang yang rajin beribadah, kemudian ketika ada syaitan yang beribadah, kemudian dia seperti itu ya? Iya. Ya, saya tahu kisahnya. Baik. Jadi ini ada kisah teman-teman sekalian yang dari Adi Fauzan adalah seorang soleh yang ketika melihat ada seorang setan yang sangat rajin beribadah, yang menyamar menjadi manusia. Ketika ditanya, kenapa kamu, apa yang membuatmu rajin beribadah? Katanya karena saya dulu pernah berbuat dosa. Itu yang membuat saya terus termotivasi untuk beribadah. Itu adalah, lalu bagaimana saya bisa beribadah sehebat kamu? Ya kamu harus bermaksiat biar kamu menyesal kemudian berbaik ibadah. Seperti itu kan? Ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah kamu harus berzina, kemudian khamar dan juga membunuh. Hingga akhirnya dia melaksanakan hal itu. Oke teman-teman sekalian, ini kisah yang sangat masyhur ya. Maka kok bisa ada orang yang beribadah malah mendapat musibah seperti itu? Maka ini disebutnya kurang ilmu ya. Dia ibadah tapi dia jahil, dia bodoh. Ya. Makanya ada yang mengatakan satu ulama itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Ya. Satu ulama itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Nah, kenapa? Apa yang membuat dia terjerumus? Karena dia bodoh. Ya, dia tidak mempelajari ilmu. Fokus dia hanya beribadah saja. Ya, ini salah. Nah, maka itu pentingnya ilmu. Ilmu itu lebih tinggi derajat daripada ibadah. Ya, karena ilmu itu juga ibadah. Ya. Jadi gimana Ustaz biar tidak bisa terjerumus yang itu juga? Ya, belajar, memperbanyak ilmu. Ya, maka ilmu itu penting. Ya. Saya yakin kalau dia orang berilmu nggak mungkin dia berpikir seperti itu. Dia berpikir mana masuk akal ketika dia disuruh melakukan hal tersebut. Ya karena dia bodoh. Karena dia tidak mempunyai ilmu. Ya jadi makanya orang ahlul ilmu itu lebih daripada 1000 ahli ibadah. Ya. Ya jadi seperti itu. Agar kita tidak bisa terjumus dalam talbis atau jebakan syaitan tersebut, maka perbanyak ilmu. Ya, perbanyak ilmu. Insya Allah semoga menjawab ya, Ade Ya. Fauzan. Sudah saya menjawab Kak. Terima kasih banyak. Wah ya, insya Allah. Amin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua yaitu Ukhti Risma Maulida. Kepada Ukhti saya persilakan. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nanti suaranya boleh dibesarkan sedikit. oh iya. Udah jelas kah? Tadi saya udah jelas. Ya. Saya bisa ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin diri dari Risma langsung Suaranya putus-putus dan Ya, Afwan Ukti, suaranya nggak kedengaran. Mungkin boleh ditulis aja di komentar ya. Suaranya udah jelas belum? sudah. Sekarang sudah. Takutnya nanti putus lagi. Ya Ustaz, jadi di sini izin bertanya ya. baik, ini pertanyaannya Mbak. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu Ukhti Widi. Pertanyaannya ialah Al-Quran adalah ketenangan, tapi kadang kita sudah sering membaca Al-Quran, menghafalkannya, tapi belum merasakan ketenangan. Itu gimana ya Ustaz?
Ya, jadi nggak mungkin sebenarnya ya ketika kita membaca Al-Quran tetapi yang ada malah kita nggak tenang ya. Nanti itu pasti dua hal, pasti ada penyebabnya, ya. Jadi kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala mengatakan, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'at min kalami rabbina." Jikalau hati kita ini bersih, maka tidak akan pernah kenyang, artinya tidak akan pernah bosan dari namanya Al-Quran. Maka apa yang membuat kita menjadi tidak tenang, menjadi cepat bosan ya dengan Al-Quran? Satu, hati kita masih kotor dengan yang namanya dosa. Ya, hati kita masih kotor dengan namanya dosa. Jadi ketika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai penenang bagi hati kita, maka salah satu cara adalah memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah. Tinggalkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Kalau sudah ditinggalkan, tinggal bertaubat kepada Allah. Ya. Maka coba direnungi diri. Kok bisa Al-Quran? Hakikatnya Al-Quran tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Jadi kenapa Al-Quran tidak menjadi penenang bagi hati kita? Jadi yang salah itu bukan Al-Quran, yang salah adalah kitanya. Kita yang salah. Pasti ada yang salah dari diri kita. Al-Quran tidak salah. Maka renungi apa yang salah dari diri kita. Boleh jadi karena dosa yang terlalu banyak, dosa yang masih kita kerjakan, dosa yang masih kita teruskan, belum kita tinggalkan, belum kita taubati, belum kita minta ampun kepada Allah atas dosa tersebut. Makanya jikalau kita yang mencoba untuk menjadi para penghafal Quran, tinggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya, yang kita lakukan, memperbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin itu saja. Ada lagi mungkin pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya, Ufti Syaidah Hanifah. Ustadz, bagaimana cara kita untuk bertaubat atas perbuatan kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu cara bertaubat adalah beristighfar kepada Allah. Ya, jadi beristighfar. Ya, beristighfar kepada Allah, ya. Jadi cara bertaubat ya kita tinggal beristighfar kepada Allah, ya kan? Boleh kita bangun di malam hari, ya, di sepertiga malam, taubati dosa kita dalam sholat di sepertiga malam tersebut, ya. Taubati dosa kita di sujud-sujud kita, ya. Taubati dosa kita dalam lantunan istighfar yang kita lantunkan di mulut kita. Hadirkan rasa penyesalan tersebut, ya. Jadi salah satu cara agar maksiat kita bisa kita tinggalkan adalah dengan menyesal, dengan hadirkan penyesalan tersebut, ya. Jadi kita benar-benar menyesal, tidak akan mau melakukannya lagi, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kita tidak menghadirkan rasa penyesalan, kita akan berpotensi untuk melakukannya lagi di masa depan, di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu cara, ya. Yang kedua, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar bisa diistiqomahkan di jalannya, ya. Kita memang manusia pasti tidak akan luput dari namanya dosa dan salah. Bahkan Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu beristighfar. Artinya mereka juga berbuat dosa. Ya, semua orang pasti akan berbuat dosa. Ya, meskipun itu orang yang soleh, mereka semua tidak akan luput dari namanya dosa. Bahkan saya pun yang ngomong ini juga banyak dosanya. Ya. Ya, jadi kita nggak akan luput dari dosa. Tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ada lagi pertanyaan? Ada tips nikmat menghafal atau membaca Al-Quran dan tidak terburu-buru menghafal Al-Quran. Pertanyaan dari Ukhti Rika. Agar bisa fokus menghafal dan membaca walaupun di rumah. Ya, salah satu cara fokus adalah jauhi distraksi, ya teman-teman. Jauhi distraksi. Ketika kita menghafal Al-Quran, jangan ada distraksi. HP itu nggak boleh. Ya. Jadi yang buat kita nggak fokus itu boleh jadi karena HP. Jadi Al-Quran terus sampingnya ada HP. Ya, ketika baru baca 1-2 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, ada suara HP, ting ting. Nah, sudah terdistraksi jadinya. Jadi salah satu caranya adalah membuang HP. Jadi HP-nya disingkirkan terlebih dahulu. Ya, itu salah satu caranya. Ya, kan memang kalau saya bilang cara ideal ya mondok itu cara yang ideal, ya. Tapi kan ditanya di rumah. Berarti kita harus bisa mengkondisikan rumah kita seperti yang mondok. Gimana itu? Disingkirkan HP, singkirkan distraksi, siapkan waktu. Ya. Ya sebenarnya teman-teman, ya, menghafal Quran itu bukan masalah lingkungan sebenarnya. Mau di pondok, mau di rumah, semuanya sama saja. Itu balik lagi yang namanya dari hati, dari azam, dari tekad. Ya, banyak kok anak-anak pondok tapi nggak hafal Quran. Ya. Saya di pondok di pesantren tahfiz Quran. Banyak teman-teman saya nggak hafal Quran. Ya kenapa? Karena tekadnya kurang, ya kan? Saya juga punya teman dia hafal Quran
di rumah. Hebat sekali. Mungkin 30 juz, Masya Allah. Di rumah pada hafalnya. Saya pun terheran-heran. Tadi itu tekad. Ya. Kembali ke tekad, ke niat kita, ke kesungguhan kita. Nah, itu dia. Jadi yang pertama adalah kesungguhan, yang kedua jauhi distraksi. Kemudian kondisikan rumah kita seperti halnya pondok. Jadi kita cari guru. Nggak boleh kita hafal Quran kalau nggak ada guru, ya. Kalau siapa? Dulu mengatakan seperti ini. Barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Gurunya adalah syaitan. Fasyekhu syaitan. Maka guru adalah syaitan. Ya. Ini dia saja. Ada lagi pertanyaan? Ada Ustadz, Itu, bagaimana agar tidak terburu-buru menyelesaikan hafalan? Agar tidak terburu-buru menyelesaikan hafalan. Sekarang pertanyaan adalah satu. Kenapa buru-buru? Apa yang buat buru-buru? Nah, itu dia. Pertanyaan, apa yang buat dia buru-buru? Entah itu karena pengen cepat-cepat wisuda, entah itu karena dia pengen cepat-cepat dapat sesuatu, maka ada yang salah dari niatnya. Kalau niatnya murni karena Allah, maka dia nggak akan pengen cepat-cepat, ya kan? Ya kan? Ya karena apa yang buat dia cepat-cepat, ya? Pasti ada alasannya. Biasanya para penghafal Quran itu pengen cepat-cepat karena biasanya ngejar waktu mau wisuda, ya kan? Ini maka dia tadi yang salah, ya. Maka perbaharui niat agar tidak terburu-buru ketika menghafal Al-Quran, ya. Niat diperbaharui bahwasanya saya menghafal Quran karena Allah Ta'ala. Saya menghafal Quran murni karena Allah, ya. Itu yang pertama. Kemudian saya ingin menikmati Al-Quran. Aku itu dinikmati, teman-teman, ya. Maka saya katakan cepat hafal itu datang dari Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang cepat menghafal, jadi ketika menghafal itu cepatnya luar biasa, Masya Allah. Itu datang dari Allah. Itu adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ingin cepat hafal itu datang dari syaitan. Ya. Ingin cepat hafal, makanya beda ya. Cepat ngafal, artinya ketika kita menghafal Quran itu cepat ngafalnya. Itu datang dari Allah. Ingin cepat hafal, kita kepingin apa Al-Quran yang kita hafal itu dihafal dengan cepat, terburu-buru, maka ini datangnya dari syaitan. Ya, seperti itu saja. Ada lagi pertanyaan? Ada Ustadz. Ini dari Risma tadi yang nanya tadi. Ustadz, Ana Risma dari Bogor ingin bertanya. Tidak ada salahnya ketika kita memutuskan menjadi seorang pengusaha yang sambil menghafal Al-Quran. Bagaimana manajemen waktu yang baik untuk Risma sambil menghafal dan apa saja penyebab ketika kita lemah dalam menghafal? Terima kasih Ustadz. Sebetulnya nggak ada salahnya. Kita mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, kemudian menghafal Quran, nggak ada salahnya. Dulu sahabat Rasulullah mereka berbagai macam profesi. Ya ada yang berdagang, ada yang berperang, ya, ada yang bertani. Tapi mereka semua menghafal Quran, ya. Jadi nggak ada salahnya. Namanya waktu, ya. Saya sarankan bagi yang mempunyai kesibukan di pagi ataupun siang hari, ya, maka luangkan waktu di malam hari untuk menghafal Quran. Ya, bangun di sepertiga malam, jam 3, jam 2, jam 4, itu bangun, ya, untuk menghafal Quran, ya. Jadi ketika Anda sudah memutuskan untuk menghafal Quran sambil melakukan kegiatan lain, maka artinya perjuangan Anda untuk menghafal Quran itu lebih besar lagi, ya, karena Anda seperti menduakan Al-Quran. Ya, bukan menduakan Al-Quran sih, seperti mempunyai pekerjaan lain. Ya. Tapi saran saya jangan jadikan Al-Quran sebagai hal yang kedua. Tapi itu adalah hal yang paling penting. Artinya ketika sudah waktunya Anda menghafal Quran, maka ya sudah waktu menghafal Quran. Saya sarankan adalah ketika jam 3, jam 2 malam, ya, bangun. Para penghafal Quran adalah mereka yang selalu bangun di pagi hari, ya. Bangun di sepertiga malam. Itulah para penghafal Quran. Itulah ciri khas penghafal adalah yang bangun di malam hari. Ketika ada penghafal Quran, ya, yang bangun jam 6, jam 7 waktu subuh lewat, maka dia bukan penghafal Quran sendiri. Penghafal adalah mereka yang bangun di sepertiga malam. Inilah para penghafal Quran sejati. Apa yang penyebab lemah menghafal Quran? Sebenarnya menghafal Quran itu lemah nggak lemah itu nggak ada masalah, ya. Sebenarnya Al-Quran itu satu, tinggal diulang-ulang, insyaallah akan hafal. Ya, intinya itu sebenarnya. Tujuan al-hafal adalah mengulang-ulang hafalan kita. Mengulang-ulang. Ya. Al-Quran ini tidak diturunkan untuk mereka yang cerdas, ya, jenius tidak. Tapi untuk semua orang, ya. Maka saya katakan orang jenius pun belum tentu hafal Quran. Buktinya siapa? Buktinya Albert Einstein. Orang jeniusnya luar biasa. Tapi dia nggak hafal Quran, ya kan? Ya, saya juga lihat di televisi ada namanya Fajar. Dia mempunyai, mohon maaf, kecacatan dalam otaknya. Dia bisa hafal Quran, Masya Allah. Ada, saya lihat di Hafiz Indonesia juga di FCTI ada
seorang hafizah, dia buta matanya, hafal Al-Quran, luar biasa. Anda diberikan kesempurnaan mata, otak yang cerdas, otak yang sempurna, masa nggak bisa hafal Al-Quran? Nggak mungkin. Ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sebaik-baik bentuk. Pasti bisa menghafal Quran. Ya. Itu mungkin itu dari saya. Ada lagi Ustaz? Ada Ustadz dari Ukhti Rohma Roshidin. Itu akhwat, itu ikhwan. Anak kenal ini teman anak ini. Afwan akhi. Pertanyaannya, solusi untuk kita yang ingin menyelesaikan hafalan Al-Quran tapi rasanya sibuk dan sulit dan akhirnya jadi malas untuk menghafal. Itu bagaimana Ustaz? Iya, balik lagi tadi saya sudah katakan azam, tekad, ya. Ya, kalau kita punya tekad yang kuat, tekad baja untuk menghafal Al-Quran, maka sibuk pun kita lalui, ya. Rasa sibuk, ya kita akan cepat-cepatan luangin waktu untuk menghafal Al-Quran. Saya punya teman, saya kasih gambaran seperti ini. Ada orang ya kerja pagi siang sore, tapi dia masih sempat main game, masih sempat bermain di handphone. Itu kok masih bisa dia? Karena dia senang, dia punya tekad untuk bermain game tersebut. Maka kiaskan ke Al-Quran. Ya. Maka jika Anda mempunyai tekad menghafal Al-Quran, seperti hanya Anda punya tekad untuk bermain game atau bermain kesenangan yang Anda sukai, insya Allah nggak ada alasan ya, untuk masalah sibuk sulit. Atau saya punya banyak orang sibuk sulit, dia masih bisa main game, dia masih scroll TikTok, dia masih scroll IG, ya. Harusnya dia sibuk, kalau sibuk ya berarti dia nggak sempat scroll IG, scroll TikTok, main game, nggak akan bisa. Ya, maka harusnya membaca Al-Quran juga bisa, menghafal Al-Quran juga harusnya bisa. Ya, jadi jangan cari alasan, ya. Jangan cari alasan untuk menghafal Al-Quran, jangan cari alasan untuk tidak menghafal Al-Quran, tetapi cari waktu, ya. Cari waktu untuk menghafal Al-Quran, itu yang terbaik. Boleh lakukan, Bismillah. Minta tolong kepada Allah, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan. Baik. Mungkin 2 atau 3 lagi saya. Baik Ustaz. Pertanyaan dari Ukhti Risti. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh ketika sedang haid untuk merojah hafalan karena ditakutkan hafalannya hilang? Itu gimana Ustaz? Ini fikih maksudnya. Sebenarnya saya agak berat menjawab ini. Tapi saya beritahu apa yang saya tahu. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Quran, bahkan melantunkan Al-Quran nggak boleh. Ya. Itu dalam keadaan hadas besar. Itu nggak boleh baca Quran. Ada hadis yang mengatakan la yaqra'u junubun syai'an minal Quran. Tidak boleh seorang yang junub membaca Al-Quran sedikit. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Tapi beberapa ulama-ulama lain seperti Imam Malik itu membolehkan, dan juga beberapa ulama-ulama mu'asirin, ulama-ulama yang belakangan seperti Syekh Utsaimin, seperti Syekh Utsman Al-Khamis, itu mengatakan boleh asal tidak menyentuh mushaf, ya. Dan juga diniatkan, ada yang mengatakan diniatkan untuk bukan baca Quran tapi untuk berzikir, ada yang mengatakan diniatkan untuk hanya melihat tulisan Arabnya saja, ya. Tapi ada yang mengatakan boleh niatnya untuk memurojaah saja, karena takut hafalnya hilang, seperti itu. Jadi itu terdapat perbedaan khilaf di antara para ulama. Saya bagaimana? Saya contohnya tidak masalah selagi tidak memegang mushaf, ya. Karena memang mushaf itu murni harus suci dari hadas besar apapun, hadas besar. La yamassul mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ini permasalahan fikih. Itu yang saya tahu, ya. Itu yang saya tahu. Ya. Sebenarnya saya jujur saya agak berat bahas masalah fikih. Karena ilmu saya masih kurang lah untuk memperbanyak masalah fikih. Tapi itu yang saya tahu seperti itu, ya. Baik. Syukran. Ada yang lagi saja? 1 mungkin atau 2 lagi mungkin. Pertanyaannya Ustaz, kalau misalnya HP itu melihat Al-Quran dari HP itu termaksud mushaf nggak Ustaz? Nyentuh dari Ya, HP. ulama berbeda pendapat lagi. Ya, ulama berbeda. Ada yang mengatakan itu mushaf. Itu kan seperti tulisan. Lama itu bukan mushaf, ya. Ada yang mengatakan bukan mushaf. Jadi ada yang mengatakan di dalam HP boleh membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran lewat HP handphone boleh, seperti itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i mutlak memang nggak boleh, melantunkan saja nggak boleh, ya. Soalnya saya punya dosen guru saya namanya Dr. Yusuf, dia seorang Syafi'i, masya Allah, dia benar-benar konsisten, istrinya nggak boleh baca Quran ketika haid. Seperti itu, ya. Baik, ada 1 pertanyaan lagi?
Ada Ustadz pertanyaan dari Tri Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana solusi untuk memilih karena bimbang atau bingung? Memilih apa ini? Mungkin di skip dulu Ustaz. Saya masih bingung. Ya kalau pertanyaan seperti ini coba tanya lagi, cari yang lain coba. Ustadz. Afwan Ustadz, mohon arahannya. Lebih efektif mana menghafal Al-Quran memakai mushaf yang pakai arti atau mushaf Arab aja, Tat? Ya, Ana jujur, Ana dulu ngafal Quran pakai Quran perkataan. Quran perkata. Ya, saya pakai Quran perkata. Jadi Al-Quran ada katanya, ya, yang perkata. Itu saya hafalin, bukan saya hafalin, saya pahami maknanya. Itu justru membantu saya untuk menghafal Quran. Karena ketika dulu saya menghafal Quran, saya nggak bisa bahasa Arab. Ya, jadi saya harus pakai perkata. Ya. Jadi ketika saya lupa, saya ingat artinya. Hingga akhirnya teringat juga ayatnya. Ketika saya lupa, saya ingat kisahnya. Apa yang diceritain di surat ini? Apa yang diceritain di halaman ini? Saya teringat, itu membantu saya untuk menghafal Quran. Jadi kalau ditanya, justru lebih cepat menghafal Quran dengan arti. Dengan perkata. Sambil memahami maknanya. Itu salah satu cara yang bagus. Dan banyak menghafal Quran sekarang, ya. Jujur, saya sedih. Banyak menghafal Quran sekarang, mereka hanya menghafal, tapi tidak memahami. Sehingga banyak melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Kenapa yang mereka nggak paham apa yang Al-Quran? Ya. Quran mengatakan, ini aku tuh bina besarnya. Jaga pandangan, mereka nggak jaga pandangan. Kalau tak berzina, mereka pacaran. Jangan berzina, mereka pacaran. Mereka gibah. Allah bilang apa namanya? Wala yataba'dukum ba'dha. Allah katakan wa qul li ibadi yaqulati ahsan. Berkata yang baik. Mereka nggak berkata yang baik. Ya, akhlaknya sangat kacau. Hafal Al-Quran, Masya Allah. Akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena satu adalah mereka menghafal Al-Quran hanya seperti menghafal mantra-mantra yang tidak mereka pahami. Ya. Jadi percuma menghafal Al-Quran seperti itu. Ya. Justru Al-Quran bukan menjadi rahmat, bukan menjadi syafaat, malah akan menjadi hujah bagi kita, atas kita, akan menjadi yang melawan kita nanti di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi satu lagi pertanyaan Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari Ukhti Iva Rokia. Afwan Ustadz ingin bertanya, bagaimana kita menata dan menjaga niat dalam menghafal Al-Quran. Sedangkan di lingkungan kita menghafal mempunyai syarat ikut UAS dengan harus menyelesaikan target hafalan. Itu masalah hati teman-teman sekalian. Ya, kalau memang ada syarat untuk UAS, yang apa? Nggak masalah, itu menjadi pendorong kita. Tapi ingat, niat pertama kita adalah karena ingin menghafal Quran. Artinya begini, itu akan terlihat nanti. Ketika Anda sudah lulus ujian, sudah menyelesaikan UAS, Anda masih menghafal Quran apa enggak? Itu akan terlihat nanti. Ya. Jadi saran saya menatanya adalah dari sekarang. Ya. Ketika nanti ikut UAS, terus menghafal Quran. Itu contoh kejujuran kita dalam menghafal Quran. Ya. Contoh kejujuran kita dalam menghafal Quran. Ya. Ketika kita ada sesuatu tuntutan itu hilang. Ya. Apakah terus menghafal Quran? Contoh saya. Ketika saya sudah lulus dari pesantren, ya, ketika ada santri yang lulus dari pesantren sudah hafal Quran, apa ketika dia sudah lulus terus mau hafal itu tidak? Ya, kalau dia hanya ya sebagai untuk menyelesaikan tuntutan dia saja, tugas dia saja, ya, maka itu salah niatnya. Nah, makanya saran saya salah satu cara menata niat adalah ketika nanti suatu saat kita sudah berazam, sudah bertekad, kalau sudah selesai UAS, sudah selesai lulus pesantren, tetap membaca Al-Quran, tetap memurojaah hafalan kita. Seperti itu. Jadi sudah ada niat dalam hati, sudah ada tekad yang kita kuatkan dalam dada kita, seperti itu. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman sekalian atas kesertaannya ya. Baik, saya kembalikan ke MC Ustaz Dewi. Syukran jazilan. Syukran jazakallah khair Ustaz. Semoga ilmunya yang sangat bermanfaat bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita terapkan di kehidupan kita dan terlebih memperbaiki niat-niat kita dalam menghafal Al-Quran khususnya. Alhamdulillah kita tiba di akhir acara. Saya pribadi ketika atas banyak kesalahan saya mohon maaf dan kebenaran hanya hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, kita membaca hamdalah terlebih dahulu dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Syukran katsiran
katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.